Para pasukan dari Ohio Brothers mereka memasang salto tertektor kembali Netherrealm sedikit terlambat. Membuat para pasukan dari Assault mereka nggak punya lagi utility. Meanwhile berhasil dihindari pergerakan Purify Gaming. Membuat Zia berhasil selamat. Lepas dari rantai dimiliki dari seorang penalty zone. Membuat para pasukan dari Assault terus menuju ke belakang Magisor. Kali ini nggak akan bisa melakukan following up dengan adanya retribution yang mereka miliki. Mereka kembali harus mengikhlaskan Turtle. The perfect Turtle di tangan Ohio Brothers. Meanwhile, Carvi, what are you doing? Memaksakan mengadu retribution. Oke. Ini tampaknya tidak cukup baik kalau dia bisa ke takedown dan super. Wah, worse dan that's why mereka di MPL cukup menakutkan kemarin kan? Yap. Dan sekarang kita melihat di mana pergerakan Arlott bersama dengan Valentina sudah ditutup dan Angela bersama Guinevere yang tidak akan dilepaskan terhadap sosok dari best player one dari Deus Vult. Ini benar-benar respect man is the key. Oke, tapi One di ban juga sih. Padahal ini adalah kesempatan untuk bisa menggunakan One ya, karena mereka punya first pick. Tapi Nolan yang masih terlepas, dari hari yang pertama kita tahu bagaimana Povius ini menjadi salah satu target ban. Tapi sejauh ini Povius masih terlepas untuk 5 ban yang di awal. Yep. Jadi memang memaksakan mungkin untuk ban-nya terhadap Nolan sekarang. Dan itu dia. Nolan Nolan. langsung ditutup. Dan bicara soal Bruno juga, kalau ngomongin hari pertama itu langganan banget untuk di ban dan bahkan ketika lepas pun masuk ke priority pick loh. Apa Di sih? first pick ya. Itu dia, di hari yang kedua di grup D ini first debutnya juga kan untuk hari grup D dari TOB dan juga Devi. Ya menurutku masih mahal untuk Bruno ya, karena Bruno ini cukup versatile dari volley shot yang memang bisa dapetin stack banyak di early yang cukup sakit. Tapi yang lepas sekarang ada Bruno, ada Faramis juga yang masih masuk ke dalam power pick. Tapi kalau ngomongin Flexible Faramis dan juga ini. Bruno, aku lebih prefer kalau Bruno. Kalau ngomongin dua opsi seperti itu, walaupun masih banyak hero lain yang masih bisa dijadikan opsi. Ya, masih Yap. ada Joy. Cuma masalahnya kenapa Bruno ini juga sangat power gitu loh. Yang dari bahkan beberapa belakangan ini menjadi langganan ban even di first atau di second pick. Dan ternyata menuju ke arah Baxia. Pergerakan Baxia di tangan dari sosok best player one. Dan ini Most Bennett Number One. Numba. Number one. ya. Numba 1-1. 148 loh. Ya, Banyak total. banget. Di Karena- M series ya. Betul. Karena memang sangat susah ya untuk bisa menangkap One dalam kondisi One sudah memiliki full item. Yes. Makin mid to the late game ini makin Wah. keras. Lincah. Apalagi meta sekarang kan menuju ke arah mid to the late game dan sekarang Bruno dilepas di tangan dari tim Deus Vult kali ini Omawa. Tapi kalau ngomongin dari seorang Bruno, ini memang akan sangat enak untuk melakukan staking terhadap Baxia. Ya, Cuma positioningnya ini akan sangat berpengaruh karena Baxia ini akan punya cover yang cukup cepat. Iya. Harus. Kalau dia nggak pakai cover yang cepat itu, ini akan berbahaya untuk tim TOB malah. Ya setuju sih. Baxia juga sekarang bisa mengamankan Angela ya, salah satu power pick untuk bisa dikombinasikan bersama. Tapi Angelanya di ban sekarang, yang membuat itu agak susah akhirnya untuk Baxia. Iya. Kalau memang mau langsung hit, apalagi di sini first pick Baxia, biasanya kita tahu dengan healer. Salah satu kombinasi sudah hilang. Matilda masih ada. Ya, Matilda Erlings masih cukup mumpuni kalau mau ngambil resiko. Florin juga sebenarnya masih cukup capable ya. Tapi Matilda seperti yang dimention Om Wawah ini bisa menjadi salah satu pilihan juga nantinya untuk escape tools. Serta adanya satu hero yang lincah juga ya, Cloud, yang memang menjadi contender yang kuat juga ketika berhadapan dengan Bruno. At least bisa equal ya untuk melawan Bruno yang notabene dari early mid game-nya tuh tangguh banget untuk counter damage-nya. Kalau ngomongin di laning phase ini akan cukup berat untuk Bruno. Karena mungkin dia cuma akan pasif sekali bermainnya. Dan sedangkan berbanding terbalik dengan Bruno yang akan aktif, Cloud-nya akan pasif. Yes, Maksudku Cloud-nya akan pasif, dia akan berat banget untuk Cloud. Bruno-nya akan aktif banget. Dan sekarang posisinya dengan adanya Matilda, ini aku lihat ada baiknya mereka jangan terlalu bermain dengan Vicinity. Kenapa? Karena biarkan Matildanya bermain dengan Baxia. Biarkan early planning mereka berhasil gitu loh. Baxianya bersama dengan Matilda, rotasi jungle-nya dimakan-makanin. Karena keuntungan yang mereka saat ini punya adalah itu, untuk 3 pick pertama. Kalau mereka bisa bawa game ini karena mid to the late game, mungkin catch up team fight-nya ini masih bisa mereka pegang. Karena ngomongin dari Minotaur, adalah salah satu keuntungan dari Cloud ketika dia hero depending yang pakai sosok dari Purify dan tidak harus di cover. Cuma ya mungkin akan berat ke depannya. Maksudnya kalau dia early-nya kalah. Ya, sebenarnya lebih sulit untuk Cloud juga ya, karena setiap kali nanti Cloud misalnya melompat dengan BMI-nya, Storm itu sudah siap buat meng-cancel, apalagi Blessing Duetnya kan bisa di-cancel juga. Ini semua hero yang sedang diambil oleh TOB adalah hero-hero yang memang
bisa melakukan inisiasi langsung, melompat ke depan. Patahin langsung Iya, gitu. banyak Yes, denialnya tapi sih. dengan adanya Minotaur akan ke-deny semuanya. Ditambah lagi nantinya bakal di coverage juga dengan kalkulasi ya. Balik lagi ini juga tentang perhitungan terkait bagaimana nanti Netherrealm juga efektif dan efisien di area teamfight dari teman-teman Deathwold. Tapi ini dia high risk high return juga untuk pilihan hero dari TOB. Karena kalau bicara soal pilihan band selanjutnya, Lilian cukup wise. Karena bisa jadi batu sandungan juga terkait Mino yang memang bakal ngasih badannya dan juga middle range ya. Jadi ini wise band banget loh dari teman-teman Dev. Aku melihatnya, kalau misalnya lihat gini ya Cipi ya, ini kemungkinan besar juga akan ada jungler yang punya power of, power utility juga. Dan sekarang kita lihat ada hero duo yang punya 100% win rate di M5. Lihat, duo maut antara Faramis juga Bruno ini belum terkalahkan. Ya. Dan bahkan kita bisa menyaksikan dengan adanya dia menutup ke arah Digi itu untuk counter Minotaur. Tapi Lilia, ketika Lilia, aku mencium something fishy. Mungkin bisa ke arah Fredrin gitu Iya. ya. Lebih ke fighter ya. Martis. Martis pun masih ada yang menurutku Martis ini menjadi salah satu power pick di meta yang sekarang. Yap. Ya ibarat dia itu adalah hero yang tebal, tapi bisa nutup dengan point killnya dengan decimate. betul. Kayak itu dia. Apalagi Baxia juga bisa ditutup sama Decimate sih harusnya. Tapi pilihan bedding selanjutnya mereka coba untuk Daniel armor breaker-nya terlebih dahulu. Dairat ini masih cukup make sense juga untuk ditempatkan di area jungler, mengingat tipikal dari sisi junglernya Devu juga mengarah ke area hero-hero yang bisa kasih damage lebih ya. So kita akan lihat apakah hero-hero utility yang tadi sempat di-mention ya untuk jungler Martis, Akai dengan Fredrin nah jadi opsi. Di XP dulu sih harusnya. Terisla dulu. Harus di XP dulu. Dan mereka masih berebut soalnya XP-nya. Mereka masih berebut. Dan sedangkan kalau di sisi kiri mereka udah kasih juga ke arah Terisla. Ini Bruno-nya akan cukup kesulitan. Walaupun mereka memang masih punya sliding tackle. Dia punya ada flicker atau purify sekalipun yang dia pegang. Cuma yang pasti XP-nya amankan. Dia nggak harus berebut jungler. Jungler sudah terlihat dari kiri. Atau ini di flex gitu loh. Baxia yang jadi roamer. Probably. Iya kan. Karena Baxia jadi Matilda roamer. masih bisa jadi mid Baxia lane. roamer. Matilda di mid lane mid-nya. Masih bisa jadi mid. akan berat ya late game-nya. Karena kalau dia ngomongin dari team fight ini udah ada 2 heavy CC. Mereka nggak punya Digi. Wombo combo udah berhenti semua, apalagi kalau misalnya tanknya Baxia itu nggak bisa ngapa-ngapain selain nge-engage. Oke. Itu Bruno-nya free hit, Iya. kalau menurut aku ya. Ini kemungkinan yang bisa terjadi untuk fleksibel, tapi pilihannya mengarah ke area Idris. Novaria, oke, Baxia untuk best Jungler. player one, dan bakal coba untuk diamankan di satu hero terakhir, Wah. surprise pick dari tim Devu. Ya kalau kita melihat bagaimana pick yang sudah diambil ya oleh TOB, ini mereka less damage dan Lancelot keluar. Wow, Lancelot keluar. Ini agak cukup menarik karena aku memperkirakan akan ada Martis tadi di depan sana. Pertama dia punya daya farming yang kuat, tapi dia juga bisa nge-engage secara Baxia. Tapi sekarang mereka pengen banget gimana caranya early game pressure yang diberikan ini benar-benar maksimal, Cipi. Yap, itu dia. Itu komposisi yang cukup berani. Ada kontradiktif dari pilihan junglernya terkait pilihan dari TOB yang mengarah ke utility. Dan menariknya Magister ini akan main ke arah hybrid Lancelot probably ya. Tapi balik lagi untuk masuk level 4, ini Baxia bisa banget untuk main agresif nantinya pasti. Ya. Menyesuaikan. Tapi untuk permainan agresif jelas akan bisa dihentikan ya. Minotaur ada. Terisla juga masih punya nanti level 4 dengan adanya penalty zone akan membuat dia susah untuk bisa bergerak. Oke, apa berlama-lama ini dia opening match di M5 World Championship Group Stage. Hari yang kedua antara Trustful versus the Ohio Brothers. Let's go to the lane of time. Alright, another group day yang akan bertanding untuk menumpuk poin pastinya. Terkait nantinya bagaimana posisi mereka di arah sisi grup D. Kita lihat juga akankah ada tabrakan-tabrakan dari roamer yang mengarah ke arah jungler. Karena ternyata nampaknya pilihan yang dipilih untuk rotasi dari Super Shark ini mengarah ke area orange yang dimiliki oleh Magister. Right, dan sedangkan dari Sawo di sana melihat adanya Super Shark. Coba melakukan sedikit invasi dan ekspedisi ke arah jungle menuju dari sosok seorang Magister. Dan ketika itu terjadi membuat Sawo langsung melakukan respon yang sangat cepat. Tapi Omawa, ini tetap saja kita lihat di mana adanya sosok Baxia yang punya capability farming yang sangat cepat dan cross jungle. Udah bukan cross country lagi nih. Ya karena memang kekuatan dari Baxia ya. Dimana Baxianya ini dia punya shield spirit yang bisa di-spam terus-terusan untuk bisa mempercepat lagi pengambilan dari semua creeps yang ada di dalam jungle. Dan itu yang sedang dilakukan
oleh best player one sekarang. Dia berusaha untuk mengambil langsung nyebrang aja agar tidak terlalu cepat jadi juga untuk Lancelot. Karena Lancelot juga sebenarnya punya power untuk clear dengan sangat-sangat cepat juga. Ya, power clear yang sangat cepat dan nampaknya sekarang akan berada di level 4 dan kalau dia punya power dengan adanya dive in yang sangat maksimal, ini mungkin bisa menjadi power ganking di arah top lane. Bahkan sampai di posisi terakhir, Sawo kali ini harus mengeluarkan flicker yang sudah tidak ada lagi. Sawo udah nggak bisa kemana-mana. Dan bahkan first blood di tangan oleh para pasukan dari The Ohio Brothers. Alright, first blood berhasil diamankan gitu saja ya. Kekeliruan jalan pulang dari Sawo ternyata bisa dimaksimalkan oleh The Ohio Brothers. At least ini bisa jadi tabungan mereka apalagi pasca Turtle ya. Apalagi ini Turtle-nya bakal muncul juga dan again ada satu buat tabrakan di area bawah. Oh, tapi lihat tabrakan kali ini mengeluarkan flicker dari seorang Kid Bomba yang menandakan kalau tidak akan ada flicker untuk sisi dari seorang Kid Bomba. Untuk di arah Turtle, hampir aku ngomong Kid Bomba. Tapi nampaknya Astral Echo telah terdeteksi, ada dua player yang stay in fire position dari Deus Vult. Mereka kayaknya akan kehilangan Turtle karena kesulitan untuk mereka melakukan sedikit contest. Meanwhile, di depan sana Teresa udah ada Primal Ward yang akan coba melakukan cover terhadap seorang Melo. Membuat para pasukan dari Deus Vult kali ini nggak bisa teamfight lebih panjang dan lebih jangkauannya ke arah belakang. Karena kalau kita bisa lihat, ini akan cukup berbahaya ketika pasukan dari Kid Bomba itu udah nggak ada flicker tapi dia masih memaksakan penalty zone ke arah depannya Omawa dan juga Chibi. Ya, untuk follow up tadi memang benar-benar gak ada ya. Dan juga untuk di area dari Turtle ini cukup dekat terhadap Baxia dan masih ada Matilda tadi untuk bisa menyelamatkan siapapun yang sekiranya nanti terkena penalty zone juga. Tapi sejauh ini dari 3 menit yang sudah berlangsung juga di bagian atas Carvi terlihat dia cukup bebas. Dia masih bisa farming 1v1 tapi kita tahu bagaimana Zia ini kalau memang dibiarkan Cloud dapat farming pattern yang enak di early game. Ada yang salah jelas, karena late game-nya akan jauh lebih enak nanti untuk The Ohio Brothers. Betul sekali. Dan bahkan ini dia Om seperti yang kita sudah coba prediksi. Kalau misalnya Zia-nya itu akan bermain dengan pasif aja. Dia akan bermain clear, Matildanya itu tidak akan nemanin dia. Karena Matildanya akan lebih compete kalau misalnya dia berteman dengan Baxia. Dia ekspedisi jungle early game-nya. Kalau dia pick Baxia tapi dia nggak punya strategi early plane, itu sama aja menyanyiakan semua power draft yang dia miliki. Kan Lancelot walaupun sekarang ya kita bisa bilang dia udah hybrid, tapi Lancelot sekarang dengan hybrid item itu lebih sustain ketimbang Lancelot damage loh. Lancelot damage itu menit 15 itu udah fall off. Lancelot dari defense itu masih bisa bergerak, bahkan di depan sana ada Astral Echo yang menandakan akan ada teamfight yang coba terjadi. Tapi ini Deus Vult dia sadar akan hal tersebut. Dia sadar kalau The Ohio Brothers ini ingin memaksa teamfight terus-menerus supaya bisa memberikan waktu untuk Cloud-nya. Dan ini masuk ke dalam skema permainan untuk TOB sendiri. Yes, tapi nampaknya akan coba The Retribution. Masukin Otter, berhasil mendapatkan triple stun. The Retribution is on falling, nampaknya kali ini membuat para pasukan dari Deus Vult berhasil di take down satu Sawa karena tidak ada lagi flicker untuk menyelamatkan dirinya. Magister cuma bisa melakukan sedikit damage. Melo mencoba dijemput oleh sosok dari Super Shark. Tapi ternyata yang melakukan sedikit panggilan dari Candy Win malah di tangan dari seorang best player one. That's why Melo akan ter-take down. Tidak ada covering saksi yang sama sekali dan Magister masuk terlalu dalam. Membuat dirinya harus lebih hati-hati. Jangan sampai blunder karena satu buah orange buff. Ya, pergerakan yang cukup panjang ya. Tapi sayangnya dipatahkan dengan kalkulasi dari Netherrealm tadi yang dimiliki oleh Deus Vult yang ngebuat akhirnya pergerakan dari Sawo di follow up dengan sangat cantik oleh Magister, satu pemain tumbang yang ngebuat ini ada kalkulasi yang dimaksimalkan juga oleh Deus Vult untuk masuk ke area Turtle-nya yang nampaknya ternyata masih belum mau di follow up lebih jauh. Turtle yang masih bisa dipegang oleh The Ohio Brothers. Karena untuk teamfight yang panjangnya juga tadi mereka masih punya hero yang bisa sustain. Hampir sama seperti Minotaur juga Matilda bisa memberikan efek shield. Jadi untuk efek heal-nya nanti ketika ada favor yang sudah memang bisa diambil nanti oleh Super Shark, jelas ini akan jauh lebih menambah efek sustain yang dimiliki oleh Baxia juga. Dan top lane ini masih baik-baik saja selalu gitu loh. Yes. Karena memang untuk distraction dari early game, TOB mereka jalan banget. Mereka mengganggu, mereka membiarkan agar Zia ini lepas. Gak ada yang ganggu sama sekali dan main pasif aja. Ya, dan Zia juga udah tidak akan bisa head to head dengan Bruno di early game. Lihat dia udah punya Ice Cloud. Menuju ke arah Berserker Fury sekarang. Zia bisa apa? Dia tuh bisa keliling di depan sana. Blazing tidak terlalu berasa. Tapi sayangnya langsung follow-nya sangat baik. Langsung ada Ram melakukan cover menuju ke arah seorang Bruno. Carvi kali ini masih bisa selamat. Perpasukan dari The Ohio Brothers gagal melakukan invasi. Kurang damage dan lihat body block from Sunset Lover. Membuat sosok dari Hun ini sulit banget untuk bisa mendeteksi keberadaan dari Carvi. Tapi Carvi kalau dia nggak pulang, ini agak cukup greedy kalau menurut aku. Karena ini bisa membuat Zia dan kawan-kawan melakukan dive in untuk kesekian kalinya. Oke, ternyata masih diberikan coveran untuk
at least dapetin karya gold Bavia juga. Karena mengingat untuk mengejar ketertinggalan yang dimiliki, karena damage yang dimasukkan oleh Zia tadi udah mulai all in masuk ke area Karvi. Apalagi ketika follow up dari sosok Milo dan juga Super Shock masuk di area sana. Ya, untungnya Karvi memang punya follow up yang bagus ya. Ada Netherrealm, terus juga masih ada minuan Fury tadi untuk bisa membuat dia survive. Ya. Tapi untuk di kedua gold ini, goldnya masih tetap sama-sama. Ya. Dan kita belum melihat bagaimana perform dari Karvi ketika teamfight. Karena biasanya Bruno dengan 2 item khas kalau berserker dia udah join teamfight. Dia ingin buat bisa menangin. Ini bentar lagi Om mau bilang seperti itu, ini bentar lagi akan jadi. Dan tadi ketika kita lihat dari posisi dari Demon Hunter Sword yang dimiliki dari seorang Zia udah jadi. Itu ternyata belum bisa menutup damage yang diberikan oleh seorang The Vault. Dan akhirnya kalau aku lihat sekarang menuju ke arah Golden Staff terlebih dahulu. Biar dia bisa memastikan, dia bisa bisa nge-DPS dari sosok Sawo ataupun dari Kid Bomba. Karena dua sosok yang menyeramkan ini ada di tangan dari Kid Bomba dan juga Sawo, Zia itu akan bener-bener selesai permainannya. Terlalu banyak sisi di sana soalnya. Dan Purify-nya bisa tertrigger untuk dua hal itu. Bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers mereka memaksa Sawo untuk tertaker kembali di Netherrealm sedikit terlambat. Membuat para pasukan dari Assault mereka nggak punya lagi utility. Meanwhile berhasil dihindari pergerakan Purify Gaming. Membuat Zia berhasil selamat. Lepas dari rantai yang dimiliki dari seorang penalty zone. Membuat para pasukan dari Assault terus menuju ke belakang Magisor. Kali ini nggak akan bisa melakukan following up dengan adanya Retribution yang mereka miliki. Mereka kembali harus mengikhlaskan Turtle. The perfect Turtle di tangan Ohio Brothers. Meanwhile, Karvi, what are you doing? Memaksakan mengadu Retribution. Ini tampaknya tidak cukup baik kalau dia bisa ke takedown dan Super Shock. Sebenarnya bisa saja memaksa cara Karvi di sana. Ini 3 kali loh bahwa ya kita lihat Sawo untuk setup momen yang kita nantikan dengan minionnya. Bahkan tadi kita lihat di awal, ini bisa jadi hambatan terkait bagaimana momen dari The Ohio Brothers nantinya bisa dijalankan. Tapi ternyata tuh dipatahkan dengan setup yang sesuai skenario dari The Ohio Brothers. Karena 3 kali Sawo tertutup off di sana. Setiap kali dia ingin menggunakan minuan Fury dia udah tumbang duluan tadi. Itu yang membuat sulit ya, karena untuk burst damage di Ohio Brothers ternyata cukup untuk bisa menumbangkan satu Minotaur di mid game ini. Lihat udah Golden Staff, dia udah bisa main poking damage sekarang. Dan sedangkan harusnya Bruno, kalau dia mau coba untuk sustain lebih lagi, dia harus punya Wind of Nature sih sekarang. Super Shock, jangan coba melakukan sedikit cover, tapi Zia, karena dia udah tahu punya power of poking damage. Lihat, dia nggak peduli, dia nggak takut sama Sawo. Dia bisa melakukan dengan benar-benar rematch. Karvi is coming, mencoba melakukan cover terhadap para pasukan dari The Vault. Dan mereka benar-benar memancing sebuah trigger yang sangat baik. Benar-benar. Ditambah lagi hanya silent roll tadi kalau bicara soal item. Yang ngebuat Sawo sebenarnya belum cukup untuk bisa nahan di Depot Magic dan juga physical ketika into team fight udah dibawa oleh Ohio. Nah, apalagi Mielo juga ketika keluar ya dari pilaksnya dia, magic damage yang diberikan juga jelas akan sakit. Dan ini cukup balance sebenarnya. Untuk damage karena physicalnya bakal masuk dari Cloud dan team fight. Oke, kembali terjadi. Hanya melakukan coba sedikit steal terhadap gold buff di bottom lane. Ohio Brothers karena kalau dia bisa dapetin itu juga makin melambung jauh sekarang. Setidaknya mulai coba mengejar dari 2000 gold, sekarang di 1500 gold. Yang mereka harus perhatikan adalah jangan sampai invasi jungle terhadap seorang Lancelot ini berhasil dilakukan. Karena kalau itu berhasil dia akan lebih flop lagi, dia akan lebih menuju ke arah bottom. Kondisi yang dimiliki dari Deus Vault di luar dari bottom lane. Langsung ada Woldy yang telah dikeluarkan, tapi Super Shock mau nggak mau harus mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan diri. Di sana invasi terjadi dan teritorial Deus Vault dimakan habis. Membuat Retribution harus dikeluarkan oleh sosok dari seorang Lancelot kah? Oh no, Lancelotnya nggak pakai Retribution. Dia coba pakai Tonros. Tandanya tim fight di Lord kali ini mereka masih cukup adil. Iya, masih bisa untuk saling adu Retribution nanti untuk di Lordnya. Tapi sekarang concernnya untuk Deus Vault adalah berapa banyak sebenarnya untuk magic defense yang mereka miliki, karena ada 4 magic damager dari TOB. Ya, dan bicara soal Magister ini bisa dibilang farmingnya juga farming mesin karena dia gap levelnya juga bisa menyetarakan dari best player one yang dapat karet turtle. Tapi nampaknya Vitality setelah dikeluarkan depan sana, Retribution di Soundfire menuju ke sana Magistor, bahkan dia nggak pakai Retribution. Para pasukan dari tim The Ohio Brothers mereka ter-takedown. Super Shadow Blessing from Zia menuju ke arah seorang Zia Tomba ada kali ini bahkan hilang begitu saja. Kid Bomba berhasil di-takedown tapi Zia nggak bakal bisa kemana-mana. Dia mengandalkan Wind of Nature tapi mereka melupakan Foramisnya. First damage from Sunset Lover menutup hari dari seorang Zia. Oke. 3 member Om hilang dan bahkan ternyata tim fight di area Lordnya dipatahkan begitu saja dengan satu momen only dari teman-teman Deus Vault. Karvi juga secara positioning Bruno ini sangat-sangat susah untuk bisa dikejar tadi. Dan kita melihat bagaimana Wind of Nature yang sudah dipop tadi oleh Zia begitu habis di sampingnya langsung keluar. Ada Karvi yang menendang dengan volley shot dia. Jadi ini bahaya banget untuk timing juga ya. Mereka harus bisa mencari damage dealer ini yang mana karena ini cukup tersebar.
bagi Deusfold. Mereka bisa punya damage dari Faramis, dari Lancelot, dan juga dari Bruno. Yes, ini ya terlalu eksplisit juga damage yang diberikan oleh Deusfold, mengingat ya. hero-hero yang dia punyai, khususnya ya Malefic Roll dari Karvi yang memang dari tadi juga bisa memberikan posisi yang cukup baik, dan dengan satu momen teman-teman dari Deusfold kali ini bisa menjamah yang tidak mereka sempat jamah dan bahkan di area mid lane. Oh lihat, di-cutting oleh seorang Sawo. Berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Blast Player One. Tidak ada following up damage bersama dengan seorang Milo. Yang benar-benar langsung bermelo di depan sana. Membuat dirinya harus tumbang. Dan bahkan Deusfold membalikkan keadaan dengan 2000 gold difference. Sawo yang mungkin kita lihat 3 setup pertama mereka sangat-sangat tidak berhasil. Tidak ada efektivitas, bahkan tidak berimpact. Lihat cutting permainan yang dilakukan oleh seorang Sawo akhirnya menutup dari jungler The Ohio Brothers. Ya, ketika item defense sudah selesai dan dia bisa menahan ya 2-3 hit dari lawannya dan minuans Fury yang bisa kena, itu bakal memberikan impact yang besar banget tadi. Kita melihat bagaimana untuk di mid lane-nya tadi semua terkena knock up dan lagi Karvi ini bebas banget untuk Bruno bisa memberikan damage. Ya, Karvi-nya udah mulai bisa kasih follow up ya, karena ternyata ini adalah taktik bagaimana Sawo berkorban di area early-nya, dan bahkan kali ini invasi tidak terelakkan harus dilakukan oleh teman-teman Deusfold mengarah ke area jungle pattern dari The Ohio Brothers, dan justru kini mereka yang sempat megang 2000 network direnggut begitu saja dengan satu momen. Vision mereka juga kini udah mulai dipersempit lagi dengan memaksimalkan Super Shark yang udah mulai beresiko untuk cari blind spot yang udah mulai diisi juga oleh beberapa titiknya oleh Sawo. Ya, karena setiap kali dari Super Shark dia harus menyimpan untuk guiding win-nya dia, jangan sampai ketika dibuka ini teman-teman yang lain nggak bakal punya akses untuk nantinya bisa kabur. Dan kondisi dari misalnya dari best player one ya di sini, ketika dia melompat tadi dengan Baxia Shield United dia, tanpa adanya guiding win yang menjemput di belakang, itu satu kali penalty zone, jelas dia tidak akan bisa kabur lagi. Ya, jadi guiding win yang harus digunakan oleh seorang Super Shark ini harus benar-benar on point, entah siapapun yang mencet itu. Yes. Karena salah pencet aja itu berubah segalanya, jangan lupakan. Dan bahkan Lord telah muncul kembali, Lord yang cukup kuat untuk kali ini bisa mendobrak turret-turret siapapun untuk yang mendapatkannya. Ini hanya ada satu tim yang bisa mendapatkan Lord kali ini, karena that's why mereka harus berkutat, melakukan sedikit rotasi, dan sangat terlambat kalau Zia masih di posisinya sekarang. Dia udah harus mulai melakukan rotasi sih, udah mulai harus berdekatan. Karena lihat Super Shark itu nggak bakal bisa nahan lama om. Best impact ya, dia harus Yes. The Ohio. Pas setelah terdeteksi, penalti setelah dikeluarkan, Magistral akan fokus menuju ke seorang Baxia. Mencoba untuk menghantam dengan adanya retribution power yang dikeluarkan oleh sosok dari seorang The Ohio Brothers. Dan best player kalau tumbang, ini tidak akan ada lagi kesempatan untuk dia bertahan. Win of Nature telah dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim The Ohio Brothers bermain dengan cutting dari belakang, hampir saja men-take down seorang Karvi. Nampaknya Karvi masih bisa selamat, tapi para pasukan dari Deusfold, mereka harus mundur sedikit demi sedikit. Satu persatu, one hit. Lihat gemokan dari seorang Karvi, Sutota berhasil membuat sosok Super Shark tergeletak lemas tak berdaya. Pertukaran cukup tidak adil ya, 2 ditukar 1, dan nampaknya teman-teman dari Deusfold masih mau lebih dengan perbedaan kuantitas preload again and again. Berhasil diamankan dengan damage yang cukup eksplosif dari sosok Karvi. Wow, lihat tadi permainan dari sosok Bruno Karvi. Dia kena Astral Recall tapi nggak peduli. Dia ambil terus lifesteal-nya. Ya, dia bahkan nggak ada Win of Nature karena tahu dengan 4 magic seperti ini bisa dihindari nantinya untuk Blazing Duetnya dan tinggal fokus untuk melakukan build up untuk defense terhadap magic. Dan Rose Gold Meteor adalah salah satu jawabannya. Item attack bisa ada tambahan untuk magic defense. Oh, lihat angin segar sudah berada di tangan dari Deusfold kali ini. Dan bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers mereka memiliki sedikit pressure di atas soul lane. Deusfold mereka stand by position. Sawo belum memiliki flicker untuk dirinya melakukan moment 4-man stun. Dan para pasukan dari Deusfold nampaknya menuju ke titik yang mendorong 3 wave secara bersamaan. Karena mereka sadar high ground defender yang dimiliki dari The Ohio Brothers ini tidak terlalu kuat. Yang cukup punya cloud di sana. Ada Hun juga ya, at least ada vision dan slow effect yang nantinya bisa ngedidal lah terkait bagaimana setup yang mau dibuka oleh Sawo di ruang yang cukup terbuka. Oh my god, Melo hampir ter-take down. Tapi untungnya dia masih bisa selamat walaupun korban bukan jiwa tapi turret. Ingat turret gak bisa tumbuh lagi. The best player one mencoba untuk melakukan diving ke arah belakang, tidak ada following up. Tapi ternyata Ohio Brothers tertarik kembali ke Busters. Membuat best player one kali ini harus berhati-hati. Dan para pasukan dari Deusfold, mereka dengan Red Ram memaksa teamfight lebih panjang untuk membuat The Ohio Brothers tidak bisa masuk lebih dalam. Karena The Ohio Brothers sadar, Milo ketika dia udah sekarat maut, best player sekarat udah gak akan mau lagi mereka teamfight.
Reset pilihan yang cukup bijak, keputusan yang cukup bijak juga yang dibuat oleh teman-teman dari Despol terlalu beresiko. Apalagi tadi kalau kita lihat posisi mereka hanya berfokus di satu titik ya Om. Ya, dan lagi, Carvi yang belum bisa disentuh sama sekali sampai dengan sekarang. Dia di cover di belakang. NetherRealm siap selalu untuk membackup adanya minuan Yuri juga nanti untuk bisa memberikan efek knock up. Dan ini dia untuk item full bagi Carvi ya. Dimana Windtalker juga dibuy oleh dia. Jadi dengan full item seperti ini berhadapan dengan Cloud yang memang mengandalkan instant burst-nya dia. Kalau Purify sudah bisa di-trigger, ini Zia akan dalam masalah besar. Ya, Karena hanya Purify yang menyelamatkan dia. dan aku melihat kalau Zia bermain dengan dari depan dari front to back seperti itu ya, depan ke belakang itu nggak akan efektif. Karena terlalu banyak badan untuk ditembus untuk menuju ke arah belakang. Dia harus flank Kalau mau dia flank, mainin poking damage-nya, mainin basic attack-nya, jangan terlalu mengandalkan blessing duet. Ya. Kenapa? Biarkan dari Deus Vult yang terkena cating, bukan Deus Vult yang melakukan cating terhadap tim The Ohio Brothers. Kita lihat di depan sana, Sawo berhasil dihindari bergerakan, tidak ada Purify Gaming. Zia masih coba bertahan, bagi dia masih coba dikeluarkan sedikit demi sedikit dari dia. Plasin duet from Zia. Bawa. Starbuck ternyata membuat perapaskan dari tim Deus Vult. Kali ini sangat mau, tapi lihat cara battle lane. Bergerakan dari Magister mencoba untuk mendorong dan langsung direspon dengan sangat baik oleh seorang best player One. Karena dia sedikit terlambat aja bisa merubah segalanya. Tapi itu yang diharuskan oleh seorang Zia. Main poking damage, biarkan dari Deus Vult yang terkena cating. Bukan The Ohio Brothers-nya yang terkena cating. Karena kalau Deus Vult-nya terkena cating, kita memang tahu dia kuat banget punya heavy CC. Tapi one way ticket semua. NetherRealm, Minon Fury, penalty zone, that's it. Yap. Ini ya bicara soal Doyo Brothers, tadi kita udah bilang Zia di-trigger dengan WON-nya ya. Tapi untuk player dari Doyo Brothers mungkin trigger terkait bagaimana kalkulasi dan The Realm yang dimiliki. Tapi ini agak sulit juga karena memang backupan dari dua hero dealing damage Despot. Dari sosok Carvi dan juga Faramis ini benar-benar kuat banget untuk teman-teman Despot. Ya, sebenarnya hampir sama ya, karena dari POB juga untuk skill mereka ini semuanya skill buangan. Ketika mereka sudah habis, ini bakal harus nunggu juga. Matilda misalnya, Soul Bloom-nya dari Hun dengan Astral Sphere-nya dia. Jadi semua masih harus menunggu cooldown-nya. Jadi sama-sama tinggal bagaimana nanti siapa yang punya basic attack dan lebih berani untuk menekan, itulah yang akan bisa memenangkan tim fight. Ya, ditambah lagi di sini teman-teman dari Ohio Brothers sepertinya berada di posisi yang tidak diunggulkan karena mereka harus diganggu fokusnya dengan bagaimana wave management minion yang bagus dari Despot di area top lane, tapi di area bawah Magister. Oke, Zia, Purify Gaming menghentikan pergerakan dari Zia. Tapi nampaknya di sana Zia, ada Flash of Chaos, ada Wind of Nature. Masih coba untuk menyelamatkan dirinya, tidak terlalu lama. Carvi Free, their backline. Membuat best player One, sekarang Mount. Dan Magister dipukul mundur ke belakang Gate Bomba harus jadi Bombay kali ini. Karena dipotong sedikit demi sedikit oleh para pasukan The Ohio Brothers. Dan mereka berhasil setidaknya menukarkan 2-1. Dibilang sesama gold lane memang tidak adil. Tapi itu the best thing yang udah bisa mereka lakukan. Ya, karena itu teamfight yang dilakukan oleh Dustful, di mana mereka beranggapan mereka lah yang akan menang di sana. Tapi ternyata dengan Purify, dengan Wind of Nature tadi, dan bahkan dengan adanya satu guiding win, itu yang mengangkat dia untuk bisa tetap survive, dan bahkan hanya Zia yang tumbang. Dan untuk Lord yang bakal dicabut sekarang oleh TLB ini menurut ini masih cukup mahal ya, dan cukup berbahaya kalau memang harus dikontes. Karena secara damage, Dustful mereka masih punya damage-nya. Iya, tapi mereka masih punya Magister Omawa, jangan lupakan itu. Tondros dengan retribution adalah power yang sangat besar. Dan zoning out dari Mielo ini sangat diperlukan untuk memberikan sebuah space para best player One. Carvi berada di garis depan. Mielo nggak boleh sembarangan untuk membuka badan, tapi kalau mereka reset lagi kali ini, Mielo mendapatkan positioning dari Carvi. Carvi takedown kali ini berhasil diamankan oleh para pasukan Ohio Brothers. Dan bahkan Zia menukar belakang karena blessing duet. Berhenti saja begitu dan membuat pasukan Despot kali ini mendapatkan lot dengan sangat bebas. Mielo make a moment, membuat Carvi tombak utama Despot harus ter-takedown. No power damage dari Despot. Oke, bagaimana kalkulasi yang cukup baik dari teman-teman The Ohio Brothers dan juga posisi Carvi yang cukup terekspos mampu untuk dimaksimalkan dengan Circling Eagle dan juga Prince World yang sempat dibuka oleh sosok Melo bawah. Ya, itu pas banget tadi. Karena memang yang harus dicari adalah Carvi yang berulang kali kita melihat bagaimana dia selalu bisa bebas untuk melepaskan volley shot di belakang. Dan akhirnya dengan tumbangnya, Carvi ini berarti less damage dan mereka akan bisa untuk mengambil inner outer turret minim dari Deus Vult. Lord Evolve ya ini yang dibicarakan dan berhasil dapat oleh The Brothers dengan cukup dramatis dan bahkan kawalan mereka dengan manajemen wave minion ini yang perlu dipertimbangkan oleh Despot untuk nantinya mereka bisa menjaga karya base karena base turret mereka juga tepatnya ini akan terancam dengan Lord Evolve yang sudah siap untuk dikawal oleh anak-anak The Ohio Brothers. Presisi dari posisi Melo juga ini perlu dipertimbangkan karena kerap kali bisa menjadi batu sandungan. Terkait bagaimana defensif yang sebetulnya udah dipersiapkan oleh teman-teman dari Despot. Oh, tapi sayangnya mereka tidak mendorong juga wave ini mereka yang dari bottom lane.
Primal Wall dikeluarkan untuk melakukan pendorongan terhadap tim Juiceful untuk mundur ke arah belakang. Best turret terus didapatkan. Para pasukan dari tim The Ohio Brothers masih menunggu minion di arah bottom lane dan juga di mid lane mereka masih terdorong dengan sangat kuat. Super minion is on the way menuju ke arah base turret yang mereka miliki. Alright, satu base only yang ternyata masih bisa dijangkau, trigger disiplin tapi tidak dengan wave minion di kloter kedua yang sudah mulai masuk. Tapi untungnya Magister mencoba untuk melakukan clear minion yang sangat cepat dan Carvi lagi menjadi momentum yang tidak bisa dihadapi oleh The Ohio Brothers. Di bottom lane, Juiceful bakal coba dihantam begitu saja. Tidak ada yang bisa sama sekali menuju ke arah Carvi. Momen mundur ke belakang setelah tackle telah dikeluarkan dan ternyata karena tidak ada momen yang bisa dikeluarkan oleh sosok dari Juiceful kali ini membuat mereka meredam. Padahal Ghostbuster tadi udah coba untuk mengikat Zia dari Purify Gaming Saturday. Purify, at least sudah ada satu informasi ya, dan bahkan mereka memberanikan diri untuk keluar dari comfort zone mereka untuk at least mencicil ya, setidaknya dengan cara seperti ini mereka tidak terlalu lama juga untuk diisolasi di area comfort zone-nya, dan yang perlu dipertimbangkan adalah momen yang nantinya bakal dinantikan juga dari sosok Sao, dan in-game equipment ini udah masuk menit 22 Om Wawa. Oh iya, dengan full item yang seperti ini ya, jelas Ada akan Athena menjadi... dan juga, oke, Athena Shield yang Oh my jarang. god, terperangkap di depan sana masih ada dalam punchernya. Best player one ingat, Wolti telah dikeluarkan. Menuju ke belakang, Yellow, Primal War for defensive, tapi lihat Kid. Boba, dia hilang. Nadure masih bisa menyelamatkan dirinya tapi tidak terlalu lama memutar pasukan dari Juiceful. Masih melakukan teamfight tambahan one way ticket. Dan bahkan Yellow bersama dengan sosok best player one yang hampir ter-take down. Di sini dari sosok The Ohio Brothers mereka kehilangan 3 pemainnya. Free hit from Carvi. Nggak ada yang bisa memegang Carvi sama sekali. Carvi, the untouchable Carvi. Alright, presisi dari The Ohio Brothers yang baru saja dibahas dan bahkan satu pemain yang tertinggal. One straight push. Super Shock. Mereka mencoba untuk melakukan one straight push depan sana kah? Super Shock mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Lihat depan sana, free hit dari seorang Carvi. Minion udah mulai masuk tapi Hun hanya bisa melakukan sedikit clear minion. Dan ternyata Astra recall save the day. Tidak bisa terlalu lama. Dan mid lane yang coba di-cut oleh seorang Super Shock. Meanwhile dari bottom lane masih coba didorong dan Carvi free karena base-nya ini pencara. Juiceful take the game one. Menghancurkan game pertama dari The Ohio Brothers. Oke, this Wolf out of nowhere dengan adanya satu gerakan yang diberanikan untuk keluar dari comfort zone mereka dan bahkan miss presisi dari Melo dan kawan-kawan. 3 pemain tumbang untuk nothing Om Wawa. ya terlihat tadi mereka nyaris ya untuk bisa memenangkan teamfight yang cukup chaotic seperti itu. Tapi ternyata dengan damage output yang besar yang dimiliki oleh Juiceful, mereka punya Ghost Bursters, mereka punya Volley Shot, mereka bahkan masih punya tadi Terisla bahkan dengan execution strike-nya dia. Masih ada line slot juga yang mengejar kiri kanan. Honrose membuat pada akhirnya terpecah-pecah untuk fokus damage yang bisa diberikan dari The Ohio Brothers. Dan mereka harus kehilangan team fight seperti itu menurutku sangat-sangat menyakitkan. Apalagi di late game. Lord yang hampir spawn, mereka ingin dapetin satu advantage dengan pick off 1-2. Tapi ternyata dibalikin. Wow, duo combo Faramis Bruno masih belum terhentikan kali ini. Terlalu sakit, nggak bisa tersentuh. Bahkan dengan adanya Hun dengan Novaria ternyata nggak bisa menggapai ke arah belakang. Mungkin ini akan beda kasusnya ketika mungkin ada Farsha. Mungkin menuju ke arah Lilia tadi seperti yang diberikan ban terhadap seorang Juiceful. Mungkin juga ada Eve di depan sana. Tapi nampaknya dengan banyak body block terhadap Astral Recall membuat Carvi-nya tenang baik. Bahkan dia pede banget, dia tuh nggak pakai Wind of Nature bro. Iya, Dia pede banget. Gak ada Wind of Nature. Tidak ada ya, hanya ada Athena Shield saja tadi di akhir yang harus di-bolt oleh seorang sosok Carvi. Tapi itu dia satu damage tumpuan saja ya yang datang dari Zia saja ternyata tidak cukup oleh teman-teman dari TOB. Tapi ini untuk MVP. Yep, Sunset Lovers ya. Faramis yang memang bisa dikombinasikan dengan apapun juga tadi Netherrealm-nya yang menyelamatkan pemain-pemain lainnya juga. Dan Netherrealm on time dengan adanya Minotaur juga. Ini membuat dia bisa jadi damage dealer, dia bisa jadi support sistem yang bagus. Apalagi untuk tim fight jangka panjang ya. Late game pasif dari Faramis kalau memang menyala itu ibarat kita lawan 6 pemain. Karena cooldown time dia untuk respawn juga hanya di angka 6 second. Yes, asli dia udah ready fight lagi tadi beberapa momen ketika berhasil terpick off. Udah siap untuk memberikan coverage lagi terhadap sosok Carvi yang udah mulai jadi incaran sebetulnya dari warga TOB. Tapi emang sesulit itu karena memang coveran dari Kid Bomba dan juga Sawa udah mulai keluar di mid game tadi. Oh ya, dan ini semuanya akan terfokus ke Carvi ya. Carvi yang memang bebas dengan Zia ini untuk di early game. Tapi
Dua item tadi, Husklaw Berserker join untuk team fight. Dan kita melihat bagaimana Dustfall, mereka langsung datang dengan full CC, mereka langsung bisa menangin team fight-nya juga. Karena dengan heavy CC yang sudah dimiliki ini sangat sulit. Apalagi bagi best player one. Hero yang kita tahu Baxia memang punya clearance terhadap jungle yang sangat cepat. Untuk farming mungkin bisa cepat juga, tapi untuk team fight dia jalan kaki. Dia memang punya Tortoise Puissance untuk kurangin damage dari lawan, tapi tidak akan bisa kabur. Dan kalau free hit dari volley shot milik Karvi kena secara terus-menerus, ini akan merugikan untuk Baxia. Dan hanya mengandalkan guiding wind, jelas tidak akan cukup karena hanya satu pemain yang bisa diselamatkan. Otomatis roda ban dari sosok best player one ini bakal bocor terkena bola dari sosok Karvi, walaupun ini bisa dibilang udah jadi turning point ya dari Lord Evoke yang bisa diamankan, Om. Iya, tapi lihat bagaimana heavy CC ya, lagi dan lagi terangkat ke atas dengan minuan Fury, terus juga dikombinasikan dengan heavy CC yang lainnya juga. Ini membuat gak bisa berjalan dan terpecah-pecah. Pemain dari The Ohio Brand, ada yang mau mundur ke belakang, ada yang lagi ke kiri, ada yang lagi di kanan. Dan semuanya, karena mereka sudah tidak fokus, mereka harus kalah di tim fight sana, dimaksimalkan sama Dustfall. Team fight yang ternyata manajemen Wave ini juga mengarah ke area Dustfall tadi di area akhir. Dan bicara soal kill point, ini kalau ngomongin strat mereka untuk team fight-nya ternyata so-so lah di equal. Bahkan angka poin eliminasi yang diamankan pun ini sama persis, yang menandakan keduanya sebenarnya kuat dari siasat team fight-nya, Om. Team fight-nya menurutku dari Dustfall ya. Karena untuk di awal, di 8 menit yang pertama, mereka harus kalah turtle terus-menerus. Ini nih, mereka rugi di turtle, tapi ternyata untuk macro play mereka cukup jalan juga. Mereka bisa imbangi dengan mencari objektif yang lain. Seperti mengganggu di gold lane, mengganggu untuk bisa membiarkan Karvi-nya ini bisa dapetin point kill. Jadi mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Dan setelah itu kita melihat bagaimana masuk ke late game-nya, mereka memang harus respect ya dengan penggunaan dari Athena Shield. Dan itu dia, Karvi punya satu Athena Shield. Dengan 4 magic damage yang dimiliki oleh The Ohio Brothers, mereka hanya akan mengandalkan satu physical damage, dan ini cukup mudah nantinya untuk Dustfall melakukan building terhadap defense item mereka. Tinggal pilih Radiant, Athena, ini mereka bakal sustain. Ya, dan ini pilihannya dari 2 Radiant dan 1 Athena Shield yang akhirnya di pertengahan momen di-build oleh Karvi juga ya, mengingat damage dari Hun sebenarnya udah mulai meresahkan nih masuk ke mid game tadi pasca mereka kehilangan momen di area Lord Evolve. Tapi kalau bicara soal the carry, kita lihat Hun memang belum bisa digapai oleh beberapa hero yang bisa dive in ke area belakang back Terizlanya. Tapi best player one yang memang ada di area depan 256.000 harus ditempuh oleh dia dari arah si sandbag ya. Karena memang kalau kita lihat Hun, dia ini juga akumulasi damage ya. Kita nggak bilang ini akan dari beberapa team fight aja, tapi ini akumulasi damage dari Poki yang dia lakukan. Cuma ketika melihat adanya sosok dari Baxia yang menjadi sandbag bulan-bulanan warga dari Dustfall, ini nggak ada lagi yang bisa dilakukan karena mereka minim magical damage. Karena kalau misalnya aku lihat kenapa mereka pakai Nova ya, karena mereka cukup mengandalkan dari sisi editnya. Edit. Primal Ward-nya memang magical damage-nya besar, tapi di sana ketika magical damage-nya itu nggak nutup karena Husklaw yang kenceng, itu ngebuat balik lagi dari posisi seorang Mielo. Kalau dia nggak dapet momen, nggak punya sisi, ya udah. Pokoknya Karvi ini masih bisa, selama dia masih ngedeal damage, selama dia nggak terpontang-panting dengan sisi yang besar, dia akan tetap sustain. Dia akan survive. Dia punya flicker, dia punya netherrealm, dia punya banyak banget lifesteal. Tapi selama dia nggak bisa ngangkat kaki, itu dia nggak akan bisa ngeluh damage dan dia akan cepat banget untuk ter-take down. Dan jangan lupakan sebenarnya untuk faktor Minotaur ya. Motivation roar-nya dia ini nge-heal. Yang berarti untuk Astral Sphere, apapun yang kena,